Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Hari ini kita akan lanjutin bahas part 2 dari film Ziarah. Gimana ya penjelasannya? Penasaran kan? Langsung saja, asik-asik, ciao! Kita mulai dari pertanyaan pertama, yakni mengapa Pak Pawiro Shahid atau suami Mbah Sri tidak pulang ke rumahnya seusai berperang. Kenapa malah nikah lagi? Itu dikarenakan Pak Pawiro sempat mendengar kabar bahwa Mbah Sri sudah meninggal, terkena tembakan Belanda. Jadi pada saat agresi militer 2, rumah penduduk itu dihujani tembakan oleh Belanda dan salah satunya adalah rumah Mbah Sri. Tapi untungnya Mbah Sri selamat karena ia bersembunyi di galian tanah di dalam rumah. Jadi pelurunya nggak kena deh sama dia. Good job. Penjelasan ini secara singkat dijelaskan pada saat Mbah Sri ngobrol bareng Mbah Rejo, salah satu teman seperjuangannya Pak Pawiro. Mireng kabar tembak londo lajeng sedo. Boten ketembak londo, dan juga ngang. Wong iki nggih kepibantu. Nggih, saya selamat. Ya mungkin karena kabar tersebut Pak Pawiro memutuskan untuk menikah lagi. Secara kan zaman dulu itu komunikasi gak semudah sekarang. Bisa nelpon, WA, SMS untuk cross check kebenaran berita yang ada. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa Mbah Tresna berbohong kepada Mbah Sri ya? Setelah mengetahui penantian dan perjuangan Mbah Sri untuk menemukan makam Pak Pawiro dan memiliki keinginan untuk dimakamkan bersamaan, Mbah Tresna gak tega ngelihat Mbah Sri kalau mengetahui kebenaran bahwa Pak Pawiro sudah menikah lagi. Ia takut Mbah Sri patah hati dan kenapa-napa guys. Mbah Tresna itu baik kok sama Mbah Sri. Kan Mbah Tresna juga yang memberi tempat menginap berhari-hari pada Mbah Sri, menjemput ke kuburan, memanggilkan mobil untuk mengantar Mbah Sri ke terminal, dan membawa Mbah Sri ketika pingsan ke rumahnya. Gak ada sih dialog yang menjelaskan Mbah Tresno ini merasa gak tegaan. Tapi ini ditunjukkan oleh ekspresi Mbah Tresna yang gelisah dan nasihat untuk tidak mencari makam suaminya lagi. Napa to sampean? Boten. Pun merdekaaken melampah atusan kilometer tansah nyawiji. Selain itu, rasa khawatir Mbah Sri kenapa-napa ini juga didukung dengan dialog Prapto pada saat perjalanan mencari Mbah Sri. Ia tidak sengaja menaiki mobil pick-up yang membawa jenazah seorang wanita yang sudah tua. Wanita ini barusan bunuh diri karena tidak sengaja mengetahui suaminya selingkuh. Tetapi perselingkuhan itu sudah dilakukan 30 tahun yang lalu. Suaminya tobat dan memutuskan untuk tidak cerita ke istrinya. Padahal itu kesalahan 30 tahun lalu. Dan sekarang suaminya baik kepadanya. Tapi si istri entah kenapa mengambil tindakan itu, ujar Prapto. Ketemu wong mati gantung. Kok ngenteni pasangannya selingkuh. 10-an tahun kepungkur. Kepiye malah. Nah, dialog ini mendukung akan kekhawatiran Mbah Tresna. Apabila Mbah Sri tahu yang sebenarnya, nanti Mbah Sri bisa kenapa-napa. Good job. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, mengapa Mbah Tresna membuat gambar seperti kuburan? Scene terakhir di mana Mbah Tresna membuat gambar 1x2 meter berdampingan layaknya kuburan, sementara Mbah Sri duduk di situ. Itu adalah cara Mbah Tresna untuk menghibur Mbah Sri saja guys, supaya nggak sedih-sedih amat. Good job.
Pelajaran yang didapat dari film ini adalah tentang keikhlasan. Sulit banget untuk mengikhlaskan kepergian seseorang yang tak kunjung kembali, menanti kabar bertahun-tahun, hingga didapati kabar yang cukup menyayat hati. Tapi Mbak Sri sungguh kuat banget guys. Dan begitulah penjelasan singkat dari beberapa pertanyaan di film ini. Pantas saja ya film ini meraih berbagai penghargaan dari Indonesia maupun luar negeri. Keren banget loh. Kalau ada pertanyaan lain bisa komen di bawah ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nantikan video-video selanjutnya. Asik-asik. Ciao.